Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, sumber kebijaksanaan sejati, dalam pembelajaran ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang hakikat dan sifat-sifat gereja, teristimewa gereja yang Katolik. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami hati dan budi yang suci, serta berilah semangat untuk mengikuti dan ambil bagian dalam proses pembelajaran ini, agar kami dapat memahami kehadiran gerejamu di bumi ini. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Gereja yang Katolik. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu, yang pertama menjelaskan arti gereja yang Katolik berdasarkan Lumen Gentium artikel 13. Yang kedua, mendeskripsikan usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Dan yang ketiga, menguraikan konsekuensi gereja yang Katolik bagi para warganya. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami sifat gereja yang kedua, yakni gereja yang kudus. Dan hari ini kita masih melanjutkan sifat gereja yang ketiga, yaitu gereja yang Katolik. Bagaimana kita memahami makna kekatolikan gereja Katolik itu sendiri? Mari kita simak artikel berikut ini. Simpul persaudaraan Kardinal Bergoglio. Ketika memangku reksa kegembalaan sebagai Uskup Agung Buenos Aires, Bergoglio sudah memiliki kebiasaan dialog, menjalin relasi, kerjasama, dan persaudaraan dengan sikap keterbukaan dan kehangatan sapaannya dalam kancah dialog damai dan tradisi kepercayaan lain. Kardinal kelahiran Flores, Buenos Aires, 17 Desember 1936 ini aktif mengadakan kunjungan secara berkala dan hadir dalam acara-acara penting komunitas agama lain di Argentina. Bahkan ia sering menggelar acara bersama dengan para pemuka agama lain untuk mempererat tali silaturahmi. Tak segan-segan Bergoglio berkunjung dan masuk ke masjid untuk berbaur dengan saudara-saudari Muslim. Ia pun dengan senang hati menghadiri acara keagamaan orang Yahudi. Pertemuan-pertemuan berskala nasional dengan banyak denominasi Kristen dari berbagai aliran juga menjadi prioritas dalam agendanya. Sikap keterbukaan dan kehangatan sapaannya dalam kancah dialog damai dan persaudaraan terpatri begitu kuat dalam hati para pemuka agama di Argentina. Pada November 2012, simpul kedekatannya dengan komunitas tradisi agama lain pun terkristalisasi dalam suatu pertemuan penuh makna. Bergoglio mengundang para pemimpin umat agama lain dalam suatu pertemuan persaudaraan. Perhelatan yang digelar di Kompleks Katedral Buenos Aires ini menjadi ajakan untuk merefleksikan roh pemersatu dalam persaudaraan sebagai komunitas umat manusia. Undangannya itu pun mendapat sambutan hangat dari para tamunya.
Kala itu perwakilan Islam, Yahudi, Ortodoks, dan sejumlah denominasi gereja Kristen evangelis di Argentina berbondong-bondong menghadiri undangan Bergoglio. Para tamunya pun semakin terkesima ketika sang kardinal mengajak mereka masuk ke Katedral Buenos Aires untuk berdoa bersama. Seakan-akan ia membuka pintu gereja katedral lebar-lebar bagi umat beriman dan semua orang yang berkehendak baik demi perdamaian. Bergoglio merangkul para pemuka agama untuk mendoakan perdamaian di Timur Tengah yang dinodai dengan kebencian, permusuhan, penindasan, dan perang. Para tokoh agama Argentina menyebutnya sebagai pembuka pintu untuk orang lain di rumahnya dan menawarkan sambutan hangat pada siapapun yang bertamu. Dikutip dari catholicnews.com. Ananda sekalian, setelah kita membaca artikel yang berjudul Simpul Persaudaraan Kardinal Bergoglio, apa saja yang dilakukan oleh Monsinyur Bergoglio semasa berkarya sebagai Uskup Agung Buenos Aires? Lalu segi-segi kekatolikan apa yang ia tampakkan? Kemudian, apa dampaknya bagi orang-orang di sekitarnya? Semangat apa yang patut diteladani dari Monsinyur Bergoglio? Ananda sekalian, Uskup Agung Buenos Aires Bergoglio memiliki kebiasaan dialog, menjalin relasi, kerjasama, dan persaudaraan dengan tradisi kepercayaan lain. Monsinyur Bergoglio sendiri itu aktif mengadakan kunjungan secara berkala dan hadir dalam acara-acara penting komunitas agama lain di Argentina. Bahkan, ia sering menggelar acara bersama dengan para pemuka agama lain untuk mempererat tali silaturahmi. Maka sikap Monsinyur Bergoglio ini menampakkan semangat kekatolikan dalam hidupnya. Setelah kita menggali makna kekatolikan gereja berdasarkan artikel Simpul Persaudaraan Kardinal Bergoglio, sekarang kita akan menggali makna kekatolikan menurut ajaran gereja dari Dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, artikel 13. Semua orang dipanggil sebagai umat Allah yang baru, maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan melalui segala abad, supaya terpenuhilah rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar. Kita bisa baca Yohanes 11 ayat 52. Sebab demi tujuan itulah Allah mengutus putranya yang dijadikannya ahli waris alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Agar ia menjadi guru, raja, dan imam bagi semua orang, kepala umat, anak-anak Allah yang baru dan universal. Demi tujuan itu pula lah Allah mengutus roh putranya, Tuhan yang menghidupkan, yang bagi seluruh gereja dan masing-masing serta segenap orang beriman menjadi asas penghimpun dan pemersatu dalam ajaran para rasul dan persekutuan dalam pemecahan roti dan doa-doa. Kisah Rasul 1 ayat 42. Jadi satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa dunia, warga kerajaan yang tidak bersifat duniawi, melainkan surgawi. Sebab semua orang beriman yang tersebar di seluruh dunia dalam Roh Kudus berhubungan dengan anggota-anggota lain.
Demikianlah dia yang tinggal di Roma mengakui orang-orang India sebagai saudaranya. Namun karena kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, Yohanes 18 ayat 36, maka gereja dan umat Allah dengan membawa masuk kerajaan itu tidak mengurangi sedikit pun kesejahteraan material bangsa manapun juga. Malahan sebaliknya, gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Tetapi dengan menampungnya juga memurnikan, menguatkan, serta mengangkatnya. Sebab gereja tetap ingat bahwa harus ikut mengumpulkan bersama dengan Sang Raja yang diserahi segala bangsa sebagai warisan. Mazmur 2 ayat 8, untuk mengantarkan persembahan dan upeti ke dalam kotanya. Sifat universal yang menyemarakkan umat Allah itu merupakan kurnia Tuhan sendiri. Karenanya gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Berkat ciri Katolik itu, setiap bagian gereja menyumbangkan kepunyaannya sendiri kepada bagian-bagian lainnya dan kepada seluruh gereja. Dengan demikian gereja semesta dan masing-masing bagiannya berkembang, karena semuanya saling berbagi dan serentak menuju kepenuhannya dalam kesatuan. Maka dari itu umat Allah bukan hanya dihimpun dari pelbagai bangsa, melainkan dalam dirinya sendiri pun tersusun dari aneka golongan. Sebab di antara para anggotanya terdapat macam ragam, bisa karena jabatan, sebab ada beberapa yang menjalankan pelayanan suci demi kesejahteraan saudara-saudara mereka, bisa karena corak dan tata tertib kehidupan, sebab cukup banyak yang dalam status hidup bakti religius menuju kesucian melalui jalan yang lebih sempit, yang mendorong saudara-saudara dengan teladan mereka. Maka dalam persekutuan gereja, selayaknya pula terdapat gereja-gereja khusus yang memiliki tradisi mereka sendiri, tetaplah utuh primat tahta Petrus, yang mengetuai segenap persekutuan cinta kasih, melindungi keanekaragaman yang wajar, dan sekaligus menjaga agar hal-hal yang khusus jangan merugikan kesatuan, melainkan justru menguntungkannya. Maka antara pelbagai bagian gereja perlu ada ikatan persekutuan yang mesra mengenai kekayaan rohani para pekerja dalam kerasulan dan bantuan material. Sebab para anggota umat Allah dipanggil untuk saling berbagi harta benda, dan bagi masing-masing gereja pun berlaku amanat rasul, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kurnia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus aneka rahmat Allah yang baik. 1 Petrus 4 ayat 10. Jadi kepada kesatuan Katolik umat Allah itulah yang melambangkan dan memajukan perdamaian semesta. Semua orang dipanggil. Mereka termasuk ke kesatuan itu atau terarahkan kepadanya dengan aneka cara, baik kaum beriman Katolik, umat lainnya yang beriman akan Kristus, maupun semua orang tanpa kecuali yang karena rahmat Allah dipanggil kepada keselamatan. Ananda sekalian, setelah kita membaca dari Lumen Gentium artikel 13, apa makna Katolik menurut ajaran gereja tersebut? Kemudian, mengapa gereja disebut Katolik? Selanjutnya, bagaimana mewujudkan kekatolikan gereja di dunia? Ananda sekalian, kalau kita bertanya kepada umat Katolik, termasuk kaum muda Katolik,
banyak yang belum memahami makna kekatolikan yang mereka sandang. Ada yang mengatakan, yang penting saya ini orang Katolik. Nah, jawaban seperti ini akan menjadi kendala ketika kita berhadapan dengan umat beragama lain dalam suatu forum dialog, atau hanya sekedar mendapat pertanyaan spontan dari umat beragama lain yang mengetahui makna Katolik. Untuk itu, kita akan lihat akar kata dari Katolik itu sendiri. Katolik itu dari kata Latin Catholicus yang berarti universal atau umum. Kata ini sudah dipakai sejak awal abad kedua Masehi di masa Santo Ignatius dari Antioquia menjadi uskup. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte dalam gereja Katolik. Dalam Konstitusi Lumen Gentium Konsili Vatikan II yang menegaskan arti kekatolikan itu. Di dalam Lumen Gentium artikel 13 dikatakan, satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Dari Lumen Gentium artikel 13 ini kita bisa simpulkan bahwa gereja itu Katolik karena gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Maka dengan sifat Katolik ini dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri untuk berkiprah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian gereja itu dikatakan Katolik karena ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dalam segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampungnya sejauh itu baik dan luhur. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Sebenarnya gereja bukan saja dapat menerima dan merangkum segala sesuatu, tetapi gereja dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh sebab itu, yang Katolik bukan saja gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya. Sebab dalam setiap jemaat hadirlah seluruh gereja. Setiap jemaat adalah gereja yang lengkap,
bukan sekedar dalam arti tanda petik cabang gereja universal. Gereja setempat merupakan seluruh gereja yang bersifat Katolik. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya. Iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun juga. Karena itu, kekatolikan gereja tidak berarti bahwa gereja meleburkan diri ke dalam dunia. Dalam keterbukaan itu, gereja tetap mempertahankan identitas dirinya. Kekatolikan justru terbukti dengan kenyataan bahwa identitas gereja tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, melainkan merupakan suatu identitas yang dinamis, yang selalu dan di mana-mana dapat mempertahankan diri bagaimanapun juga bentuk pelaksanaannya. Kekatolikan gereja bersumber dari firman Tuhan sendiri. Gereja itu bersifat dinamis, maka gereja dapat dikembangkan lebih nyata atau diwujudkan dengan cara bersikap terbuka, menghormati kebudayaan dan adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Kemudian bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Selanjutnya, berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Kemudian, terlibat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Setelah kita mendalami materi kita hari ini, gereja yang Katolik, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Untuk refleksi, silakan Ananda menulis dalam buku catatanmu bagaimana upaya yang dapat kamu lakukan untuk mewujudkan kekatolikan dalam hidup sehari-hari. Kemudian, untuk tugas silahkan poin nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan. Juga ditulis di dalam buku catatannya, dibuat yang rapi dan tulisannya harus jelas sehingga dapat dibaca. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita hening sejenak, kembali kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami ini. Kini kami telah memahami rencana penyelamatan-Mu untuk seluruh umat manusia melalui kehadiran Gereja Katolik, juga penyelamatan-Mu atas kami yang berpangkal pada tradisi para rasul. Kami mohon ya Bapa, jadikanlah kami pewarta-pewarta kabar sukacita di tengah-tengah masyarakat kami, agar setiap orang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun dalam kemuliaan kekal nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.